Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad bin Jamal dengan NIM 210 5216118 dari kelas A2 offering 12AA. Di sini saya akan membahas mengenai kasus terapan mekanika bahan pada lanjutan balok untuk memenuhi tugas mata kuliah mekanika bahan yang diampu oleh Bapak M. Rizky Abdillah Pratama STMT. Sebelumnya saya akan mengungkit kembali mengenai lanjutan balok. Lanjutan atau defleksi pada balok adalah lanjutan balok dari posisi awalnya apabila terbebani, paling tidak dapat disebabkan oleh berat sendirinya. Dan dalam struktur bangunan, seperti pada balok dan plat lantai, tidak boleh mengalami lanjutan terlalu berlebihan atau over deflection untuk mengurangi kemampuan layanan serviceability dan keamanannya atau safety yang akan mempengaruhi psikologis pengguna. Lanjutan pada struktur balok dapat terjadi akibat beberapa sebab, antara lain yaitu beban kerja, perubahan temperatur, kesalahan dalam fabrikasi, atau juga akibat penurunan atau steltment pada tumpuan. Nah, pada bangunan sendiri, struktur bangunan adalah banyak macamnya, namun di sini saya akan membahas mengenai balok pada strukturnya. Di sini saya mencantumkan 3 gambar, di mana pada bagian kiri adalah balok yang belum mengalami lanjutan, dan bagian tengah adalah kurvatur mengenai deflection, di mana setelah mengalami deflection, maka balok akan mengalami keruntuhan atau lanjutan, di mana jika lanjutan semakin parah akan mengalami keruntuhan pada gedung atau struktur bangunannya. Nah, deformasi sendiri adalah salah satu kontrol kestabilan suatu elemen balok terhadap kekuatannya. Biasanya, deformasi dinyatakan sebagai perubahan bentuk elemen struktur dalam bentuk lengkungan atau theta, dan perpindahan posisi dari titik di bentang balok ke titik lainnya, yaitu deflection, atau bisa dilambangkan dengan emu, akibat beban di sepanjang bentang balok tersebut. Nah, berikut adalah contoh studi kasusnya, di mana terdapat balok dengan tumpuan sederhana dengan beban merata, dengan luas penampangnya berbentuk persegi. Pada baloknya sendiri memiliki beban sebesar 20 kg per meter, panjang bentak balok atau L-nya adalah 5 meter, dan FC action-nya diketahui sebesar 25 megapaksal. Dimensi pada penampang baloknya sendiri yaitu lebar 0,2 meter dan tingginya 0,5 meter. Hitung rotasi dan defleksi yang terjadi pada balok tersebut apabila pada X 2500 mm. Pada di sini saya akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan metode integrasi ganda, di mana metode integrasi ganda ini telah saya jelaskan pada materi pertemuan sebelum-sebelumnya. Didapat persamaan rotasinya atau theta adalah Phi per 2EI dikali Lx kuadrat per 2 minus X pangkat 3 per 3 dikurangi L kuadrat per 24 EI. Sedangkan pada persamaan defleksi, yaitu Y, sama dengan Phi per 2 EI dikali Lx pangkat 3 per 6 dikurangi X pangkat 4 per 12 dikurangi L pangkat 3 per 24 EI plus 5 L pangkat 4 dibagi 384 EI. Di mana adalah bebannya, L adalah bentang balok, X adalah titik yang akan kita hitung, E adalah elastisitas, dan I adalah inersia. Langsung saja pada penyelesaiannya, diketahui L adalah 5 meter, di mana hal ini dapat kita konversi kepada milimeter, diperoleh 5.000, Q-nya adalah 20 kg per meter, dapat kita konversi menjadi 0,2 Newton per milimeter, FC action-nya 25 MPa, B-nya 0,2 meter atau setara dengan 200 mm, hanya 0,5 meter dan atau setara 500 mm. Untuk X-nya adalah 2500 mm. Ditanya rotasi atau theta dan defleksinya atau Y. Sebelum menghitung kedua tersebut, kita harus menghitung mengenai elastisitas atau E-nya.
diketahui elastisitas yaitu 4.700 dikali akar Fc aksen. Fc aksen sudah diketahui yaitu 25, maka dapat kita hitung elastisitasnya diperoleh 2,35 dikali 10 pangkat minus 4. Lalu selanjutnya adalah menghitung inersia penantang atau I dengan rumus I adalah 1/12 dikali B dikali H pangkat 3. Dapat kita substitusikan B dan H-nya bernilai B 200 dan hanya 500. Jadi 1/12 dikali 200 dikali 500 pangkat 3 dan diperoleh hasil 2,08 kali 10 pangkat 9. Dari elastisitas dan inersia tersebut dapat kita kalikan menjadi modulus elastisitas diperoleh hasil 4,888 kali 10 pangkat 13. Lalu dapat kita lanjutkan mengenai perhitungan rotasi atau theta sama dengan dy per dx. Dengan rumus yang telah ada, maka kita substitusikan nilai-nilai yang telah kita peroleh tadi dan diperoleh theta sama dengan 0 derajat. Kesimpulannya, rotasi yang terjadi pada balok tersebut dengan titik hitung X adalah 2500 mm, tidak terjadi rotasi sama sekali atau bisa dikatakan 0 derajat. Sedangkan untuk perhitungan defleksinya atau Y, dengan rumus yang telah ada, yaitu Y sama dengan Xi per 2I dikali Lx pangkat 3 per 6, dikurangi X pangkat 4 per 12, dikurangi XL pangkat 3 per 24 EI, plus 5 XL pangkat 4 per 384 EI, maka nilai-nilai yang telah ada kita substitusikan ke rumus tersebut, dan diperolehlah Y sama dengan 0,0532554 mm. Jadi kesimpulannya, yaitu defleksi atau lanjutan pada balok yang terjadi dengan titik hitung X-nya adalah 2500 mm adalah 0,0532554 mm. Untuk studi kasus yang telah dibahas ini dapat diterapkan pada balok struktur bangunan di mana tidak boleh terjadinya over deflection. Baiklah, terima kasih atas presentasi mengenai kasus terapan mekanika bahan runtutan balok saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.